Tolong berikan pelajaran pada gadis ini. Gadis itu terlihat seperti orang normal. Suka makan mie, suka berbagi di sosial media. Dia sambil melihat ponsel saat makan. Tiba-tiba dia melihat seseorang mengeluh di internet. Sepak bola sangat sampah. Pergi mati saja kalian. Ini sangat sadis. Gadis itu langsung emosi. Dia langsung mengetik dan memarahi orang itu. Maksudmu bahwa perempuan adalah simbol kelemahan? Kau jelas mendiskriminasi. Rentetan komentar. Dia meminta orang itu untuk minta maaf. Aku tidak bermaksud. Aku akan lebih memperhatikan kata-kata nanti. Permintaan maaf yang tulus. Sehingga gadis ini berhenti juga. Tetapi jika Anda berpikir itu sesederhana itu, maka Anda salah. Dia menyikat giginya dan melihat ponsel. Ada komentar netizen. Penjualan ginjal untuk membeli mesin buah. Hanya orang gila yang akan melakukan itu. Bagaimana mungkin gadis itu membiarkannya? Dia meletakkan sikat gigi. Kemudian mulai mengetik. Apakah Anda tahu apa itu orang gila? Kau mengatakan itu. Apakah kamu menjaga perasaan orang gila? Setelah berkomentar, dia mulai melihat yang lain. Netizen ini berbagi pantat anjing yang lucu. Dia melihat komentar di bawah ini. Itu sangat imut. Ini adalah kesukaan saya. Gadis itu mengerutkan keningnya. Kemudian mulai berkomentar. Kau seharusnya tidak memposting pantat anjing itu. Bagaimana jika seseorang memiliki pikiran buruk tentang anjing? Dia mengirimkannya dengan marah. Tak tidak disangka. Hari ini dia dibalas. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu, oke? Aku tahu untuk menangkap kuncir orang. Gadis itu pasti tidak bisa tahan. Aku akan memposting kamu di internet. Biarkan semua orang menilai. Dia menyalahkan netizen itu. Kamu melakukan ini. Bahkan tidak berpikir tentang perasaan anjing. Dia juga membuka sebuah topik khusus. Namanya Grup Penyelamat Anjing Corgi. Hanya postingan ini menarik banyak perhatian netizen. Para netizen hampir berdampingan. Semua orang ada di sisi gadis itu. Benar saja. Ada banyak orang sakit mental sekarang. Yah, itu pelanggaran hak-hak anjing. Gadis itu melihat melalui setiap komentar dengan puas. Tiba-tiba dia menerima SMS. Pengirim meminta dia memberikan ide blogger itu, sehingga dia bisa mengirim pesan padanya. Gadis itu mengirim ide netizen tanpa berpikir. Tak lama kemudian, ponsel gadis itu berdering tanpa henti, saat melihat namanya. Ternyata itu adalah blogger yang memposting pantat anjing Corgi. Dia berfirasat buruk dan tidak berani menjawab. Saat dia membuka ponsel, dia menemukan bahwa netizen sudah mulai memaki blogger itu. Bahkan mereka memposting perusahaan tempat dia bekerja. Blogger itu menelpon gadis itu lagi. Kemudian dia memarahinya. Apakah kamu sakit? Aku lelah bekerja setiap hari. Tidak ada teman, tidak ada media sosial. Saya melihat Corgi yang comel untuk mengurangi stres. Apakah aku salah melakukan ini? Setelah itu, blogger itu langsung menutup teleponnya. Gadis itu merasa sedikit bersalah. Apakah dia melakukan hal yang salah? Tapi setelah dia berpikir, dirinya hanya berkomentar sedikit. Maksudnya hanya mengingatkan dia. Pada malam hari gadis itu melihat idola favoritnya. Dia segera share postingannya. Nak, punya lagu baru dan ibu mencintaimu. Tapi dia pikir sejenak, ibu tampaknya bukan kata-kata yang tepat. Dia buru-buru menghapus dan mengubahnya. Suamiku, suamiku selamanya. Gadis itu berpikir lagi. Kata-kata, suami. Apakah itu akan menyinggung orang lain? Jadi dia menghapusnya lagi. Kemudian mengetik beberapa emoji. Yes. Tapi jika memposting seperti ini, tampaknya sedikit terlalu membingungkan. Setelah menghapusnya berkali-kali, dia masih belum terpikir kata-kata yang bagus. Suasana hati apa yang harus dia posting? Mungkin karena terlalu banyak komentar pada orang lain di sosial media. Akhirnya, dia membuat diri sendiri tidak berkutik.